Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Hari ini kalian dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Hari ini kita bertemu dalam Sanlab Santren Kilat Ramadan 1442 Hijriah. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang fikih tentang puasa di bulan suci Ramadan. Baik, puasa, makna puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam, ya, atau as-saum. Secara bahasa, as-siyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, as-siyam artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. Dari kapan? Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah sebagaimana yang tadi Ibu baca di awal ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan juga karena puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang kelima, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Islam dibangun atas 5 rukun. Syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan puasa. Puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili, yang artinya hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Ya, hadis riwayat Ahmad wan Nasa'i. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu dibagi dirinya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam terhadap takdir atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama menjalankan ibadah puasa. Yang keempat, puasa akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani wal Hakim Al-Haisami mengatakan, semua perawinya dijadikan hujah dalam as-sahih. Yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, ya, orang Islam maupun yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya atau istiqomah, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Lalu yang keenam, puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya puasa adalah perisai, ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, puasa adalah sebab masuk kita ke dalam surga. Jadi ada pintu khusus untuk masuk ke dalam surga, yaitu puasa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya di surga ada 8 pintu.
Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan ya atau Babur Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Lalu di sini ada rukun puasa. Yang pertama, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya. Lalu yang kedua, menepati rentang waktu puasa. Lalu syarat sah puasa. Yang pertama, tentu saja harus beragama Islam. Yang kedua, baligh ya. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mukim, tidak sedang safar atau dalam perjalanan jauh. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Yang keenam, mampu berpuasa. Yang ketujuh, niat. Lalu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja ya. Keluarnya darah haid dan nifas, menjadi gila atau pingsan, ridho atau murtad. Yang ketujuh, berniat untuk berbuka puasa. Yang kedelapan, merokok ya. Merokok itu membatalkan puasa. Yang kesembilan, bersenggama atau jima di tengah hari puasa, di siang hari ya. Selain membatalkan puasa dan wajib mengqadha puasa, juga diwajibkan untuk menunaikan kifarat, yaitu membebaskan seorang budak atau hamba sahaya. Dan jika tidak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Itu ya. Lalu yang ke-10, hijama atau bekam. Ada yang dapat membatalkan puasa atau yang tidak dapat. Ini sebagian ulama ya. Sedangkan pendapat Hanabila bekam dapat membatalkan puasa. Pendapat kedua ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Bas dan Ibnu Al-Utsaimin. Tapi ada juga sebagian ulama yang membolehkan bekam ya pada saat berpuasa dan tidak membatalkan puasa. Masalah donor darah merupakan turunan dari masalah bekam. Ini hampir sama ya. Lalu yang ke-12 itu mencium aroma terapi ke dalam hidung ya, melalui hidung. Ada fixed inhaler itu atau apapun yang lain, minyak putih atau apa ya. Apakah dapat membatalkan puasa? Sebagian ulama itu membatalkan puasa, sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menyatakan tidak membatalkan puasa ya. Itulah materi fikih hari ini, yaitu tentang puasa ya. Di sini kan tadi sudah dijelaskan apa itu arti puasa, hukum puasa, lalu keutamaan kita berpuasa, lalu rukun puasa, syarat sah puasa, lalu hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya. Ibu harapkan kalian di rumah menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan hindarilah segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa ya. Tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi hukumnya wajib ya, tidak ada alasan lagi untuk tidak berpuasa. Atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu ya, agar kalian imannya lebih tebal lagi dan agar takwanya juga bertambah ya. Dan juga puasa Ramadan itu salah satu rukun Islam ya, termasuk ke dalam rukun Islam. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu yang kedua mendirikan salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya. Lalu di bulan suci Ramadan ada tambahan puasa lagi, ada tambahan salat lagi, yaitu salat tarawih ya, berjamaah yang kita lakukan setelah melaksanakan salat isya ya. Itu hukumnya sunnah, tapi segala sesuatu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan yang wajib saja pahalanya berlipat-lipat ya. Yang sunnah juga apalagi. Jadi lakukanlah salat-salat sunnah, perbanyaklah salat-salat sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Ada puasa, ada salat tarawih, salat tahajud, salat duha dan lain sebagainya ya. Keutamaan puasa tadi sudah dijelaskan ya, sudah kita bahas juga. Puasa adalah ibadah yang nggak ada tandingannya. Jadi amalan puasa itu hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang memberi ganjaran ya. Begitu luar biasanya pahala puasa. Ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ya,
Jadi laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki yang perempuan yang mukmin. Muslim itu orang yang Islam, yang beragama Islam, dan mukmin adalah orang yang beriman. Yang tetap dalam ketaatannya, istiqomah selalu ya, yang benar, yang ada di jalan lurus ya, laki-laki perempuan yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, lalu laki-laki dan perempuan yang khusyuk dalam sholat, dalam ibadah dan lainnya ya, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, yang rajin bersedekah ya, laki-laki dan perempuan yang berpuasa ya, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan atau maghfirah ya, dan pahala yang sangat besar. Ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Puasa perisai dari api neraka ya. Puasa perisai sebagai perisai dalam api neraka ya. Ada hadisnya. Lalu puasa juga menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Baik anak-anakku, cukup materi hari ini. Kita lanjut ke materi yang lain nanti. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Cukup dari Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.